sholawat. Kalau umumnya kiai atau umumnya ulama atau umumnya siapa saja, orang baca sholawat itu kan karena fadilahnya sholawat. Tentu fadilahnya sholawat itu luar biasa ya. Siapa yang baca sholawat ke Rasulullah 1, maka Allah membalasnya memberi dia sholawat berapa? 10 ya. Banyak lah tentang fadilah sholawat. Oke, itu fadilah yang ada di beberapa hadis. Tapi sebetulnya ada filosofi teologis ya, filosofi akidah yang kita tidak bisa ngafikan itu, dan itu luar biasa. Saya pernah matur ini pas acara hallnya Ki Hamid Pasuruan abahnya, bulan yang disuruh ngisi saya, karena penambah sama saya. Dalam sarah kitab Ihya, namanya kitab Hafuz Sadat Al-Muttaqin. Sekarang sama tak deh, Nabi itu diutus setelah Nabi siapa? Tidak jawab saja. Isa itu dituhankan apa enggak? Dituhankan. Karena umatnya over mencintai sampai dianggap Tuhan. Lalu oleh orang Yahudi, Isa itu dianggap problem apa Tuhan? Problem sampai dianggap anak jadah, anak zina. Sampai orang Yahudi niat membunuh. Jadi yang Nasrani berlebihan mendewakan Isa sampai dianggap anak Tuhan, sehingga Yahudi sangat membenci Isa karena dianggap anak zina. Rasulullah jadi nabi itu setelah Nabi siapa? Isa. Tentu kata Rasulullah zaman sugeng, la tutruni kama atrotin nasor. Kamu jangan berlebihan memuja saya kayak berlebihannya orang. Tapi kamu juga jangan melecehkan saya kayak yang dilakukan orang Yahudi melecehkan Nabi Isa. Apa pilihannya? Ini kata kitab Eshaf loh, tidak kata saya. Sarahnya Ihya yang dikarang oleh Sayyid Murtada Az-Zabidi. Itu guru-gurunya kita. Sanad saya ke beliau itu sekitar 6. Misalnya saya, Mbah Mun, Mbah Zubair, Ki Fakih Mas Kumambang, Mbah Mahfud, Mbah Abdullah, Mbah Abdul Manan, Sayyid Zabidi 8. Ya saya ulang lagi ya, saya misalnya saya, Mbah Mun, Mbah Zubair, Mbah Fakih Mas Kumambang, Ki Mahfud Termas, Ki Abdullah, Ki Abdul Manan, Ki Sayyid Zabidi. Jadi Sayyid Zabidi itu alim-alimnya orang Mesir, tapi beliau hidupnya di Mekah. Itu punya murid di antara santrinya itu orang Indonesia, orang Jawa, namanya Kiai siapa? Abdul Manan. Ki Abdul Manan ini yang nanti punya cucu namanya Mbah Mahfud Termas. Itu muridnya Sayyid Zabidi. Jadi kudunya orang Indonesia itu alim kabeh. Masuk orang Jogja, ke alim yo haram. Gurunya Mbah Zubair itu ada yang orang Jogja, namanya Syekh Muhammad Bakir Jogja. Jadi Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani yang terkenal itu muridnya orang Jogja. Syekh Yasin yang musnidud dunia, ahli sanad dunia. Yasin bin Isa Al-Fadani itu muridnya Syekh Bakir Nur Jogja. Tentu ya Jogja sendiri nanti muridnya orang Pantura. Termasuk sebagian yang muridnya buyut-buyut saya. Karena buyut saya juga termasuk sepuh. Buyut-buyut saya yang kudus itu termasuk sepuh. Itu cerita begini. Saya ulang lagi ya. Berarti Rasulullah itu diutus setelah siapa? Isa. Isa itu oleh Nasrani dilebihkan sampai jadi anak Tuhan atau Tuhan. Yahudi melecehkan Isa sampai niat bunuh karena anggap anak apa? Kata Sayyid Zabidi ini, wa barokatu sholawat. Sholawat ini akan menjaga umat ini ila yaumil qiyamah dan tidak akan salah memperlakukan nabinya. Saya ulang lagi ya. Sholawat ini akan menjaga hadil umatnya Rasulullah maksudnya. Dan ini akan menjaga tauhidnya ila yaumil qiyamah. Bukti kalau kita senang Nabi adalah kita baca sholawat. Baca sholawat bukti senang apa? Bukti melecehkan. Senang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada yang langsung ala Muhammad. Nyual sayyidina itu wong nganggur lah. Terus kedua, posisi Tuhan jelas. Mana Tuhan, mana Muhammad. Allahumma adalah pemberi. Dan Muhammad apapun hebatnya adalah penerima. Wong alim. Saya ulang lagi ya. Dengan mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, artinya Allah itu zat pemberi. Saya mohon ya Allah, engkau pemberi. Berilah sholawat engkau kepada Muhammad. Allah pemberi, Muhammad penerima. Jelas siapa Tuhan, siapa Nabi. Artinya mungkin enggak umatnya Nabi ini menuhankan Muhammad? Enggak, barokahnya sholawat. Paham ya? Yo bukti takdim, yo bukti tauhid. Jadi saya jadi itu sholawat yo baru kayak takdim dengan Rasulullah, bahwa begitu beratnya Rasulullah mendapat sholawat dari Allah. Yo bukti tauhid nak Muhammad apapun hebatnya tidak akan yartaqi ila darajati rububiyah, dia tidak akan jadi Tuhan karena kita mengatakan ya Allah beri sholawat kepada Muhammad, berarti Allah pemberi Tuhan. Muhammad apapun hebatnya Rasulullah tetap yang di. Kowe tahu untuk ijazah sholawat ini? Nah, iya, nggak tahu ngaji.
Kena maca selawat ngono kondang langsung wali. Si amatiran sithik-sithik sok wali sak omah. Ya mesti wali to. Berarti anak wedok ya wali. Ngono kok ora ikhlas. Itu hebatnya ulama. Makanya saya itu enggak bisa enggak ikut ulama. Ulama itu beda cara pandang, malah geger berkok nabi Sayyidina. Itu gak tradisi ulama, debat itu gak tradisi ulama. Jadi umat ini akan dijaga terus oleh sholawat. Itu karena tadi bukti kalau kita takdim baca sholawat. Bukti kalau kita proporsional siapa Tuhan, siapa Muhammad. Jelas kan? Allahumma ya Allah, berilah salmo, berilah sholawatmu kepada Muhammad. Mungkin enggak umat ini mendudukan Muhammad sama dengan Allah, mungkin enggak? Dengan sifat seperti itu, redaksi seperti itu kan jelas siapa Tuhan, siapa Muhammad. Makanya kata Sayyid Zabidi, wa Rasulullah wa injalla qadru, tetap muhtajun ila rahmati. Apapun hebatnya derajatnya seorang Muhammad Rasulullah, tetap dia butuh pada rahmatnya Allah. Sing aran Sayyid putune Nabi, tapi dia orang alim cara pandang seperti itu. Sehingga agama ini aman, tidak akan ngalami kayak Nasrani, juga gak akan ngalami kayak Yahudi. Ya. Makanya di sini terus ulama-ulama ngendikan masyhur itu di Buddha. Dakmat da'atun nasara fi nabi wahkum bima sitamat khanfi wa taqimi. Dak ninggalno sira, mak ing perkara iddaat kang nyongko-nyongko ing masokan nasara. Enggak apa-apa kamu ngelem nabi berlebihan, tapi tinggalkan tradisi yang dilakukan orang Nasrani. Yang ketika memuji nabi seakan-akan nabi itu dan Islam tidak akan mengalami itu. Barokai sholawat ning Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata Sayyid Zabidi. Jadi itu luar biasa. Jadi sholawat ini bukan sekedar bukti mahabbah kita pada Rasulullah, tapi sholawat adalah penjaga tauhid. Paham ya? Sedikit ijazah pulau mumpung kita si Muharram Rasulullah ada bedanya semangat Allah. Muharram. Saya itu baca kitab itu sampai nangis. Wah kok alim ini. Dan saya yakin itu memang sirron min asroril ulama. Itu tidak apa ya beliau tahu itu karena ulama itu nur betul dan kita dekat sekali sama yang ngarang Ithaf. Yang ngarang Ithaf itu wafat itu sekitar 1300 pas 1300 berarti kalau sekarang baru 140 sekarang berapa? 1440 berarti sekitar berapa? Kalau 1300 baru 140 benar kan kalau saya misalnya saya Mbak Mun Mbak Zubair pernah ngasih di Fakih Pak Mahfud, Pak Abdul, Pak Manan, Sayyid Zabidi, baru 8 itu kalau orang rata-rata ngaji itu umur 25, gurunya umur 50 berarti selisihnya kan ya 8 dibagi berapa? Ya kan, berarti 50 tahun kan? Dan ya misalnya rata-rata murid ngaji nyantri itu kan 20 selawe, gurunya umur 50. Berarti kalau 8 orang ya benar sekitar berapa? 400 tahun. Apa? 144. Ya jadi sama ngitung sana tuh gitu caranya ya kan sekarang baru 140. Padahal saat kita sampai beliau berapa? 8. Nah iya logikanya tadi per 100 tahun itu kan sudah ada yang ngaji kan murid sudah kadung umur 20, 25 karena murid alim ini kan ketemunya setelah sama-sama alim. Biasanya ada di Jawa kan alim di Indonesia terus ke Mekah itu sudah apa? Alim terus ngajinya itu ngaji caranya ngarang orang kok santri saya pijik bodoh langsung orang Arab. Jadi ini ya Arab kayak supir taksi misalnya mau antum tak mantu. Wah itu kalau di tradisi keluarga sarang keluarga saya masalah nggak boleh harus alim di Jawa baru mondok ke Mekah. Anak alim di Jawa semua orang Mekah ketemu Arab supir gang wong Bengali wong Tintim yasar hampir medul kok bis gitu yasar mana di kiri jadi bahasa Arab itu padakno basa Jawa. Ada wong Arab darane wong towe wong Jawa ditakoki wong Arab man anta iku sapa oh unta pasti kok ana unta liwat. Terus takoki wong unta bahasa Arab apa? Oh, unta. Mergo nek takoki man, wong Arab e go unta. Takok wong Jawa man anta. Jabe oh niku jenenge unta. Terus menane derene apa? Unta. Takoki man anta malah nyimpulno dhewe. Sembrono.
Ya jadi jelas ya. Jadi insya Allah umat ini tidak akan mengalami apa yang dialami orang Nasrani dan orang Yahudi. Dia Rasulullah lahir itu sausé periode ini Nabi Sinten. Di mana sing berlebihan nganggap Tuhan, sing gedeng sampai niat membunuh. Nah ini dijaga oleh sholawat. Itu tadi Dawi Sayyiditi wa Rasulullah wa in jalla qadruh tetap ila anahu muhtajun ila rahmati. Apapun hebatnya Rasulullah tetap butuh rahmat. Bukan apa-apa, artinya kalau kita mengatakan ya Allah berilah sholawat ke Rasulullah Muhammad, tentu itu bukti mahabbah dan bukti siapa Allah, yaitu pemberi. Apapun hebatnya Nabi diberi. Jadi jelas Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apapun hebatnya tetap abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. La yahillu lakan ini begitu. Bismillahirrahmanirrahim. La yahillu lakan nisa'u min ba'd wala an tabaddala bihinna min azwaj walau a'jabaka husnuhunna. Walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminu. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir. Layak ilu lah halal laka kedhi sira Muhammad sapa anisa udra-udra wong itu. Kita iklan tak la tahilu sebagian sira awal ya ilan ya layak ilu. Mimba tu sause bojo sing songo itu. Ini sause nabi nikah 9 itu sudah tidak halal lagi menikah yang lain. Ba'da tis'i sause garwa songo Allah tikam. Ikhtarna kang milih sapa lati kae sira. Wala antabat dalalan ora sah yen to gawe ganti sira. Arti iktata ing lawan ninggal salah sini talu sangga papat antabat dalan. Fil asli ing dalam asli. Terus niku tanazzalul malaikatu dari lafaz apa? Tanazzal. Kok ajaran iki ilmati kok ropa, rumah, ajaran iki ilmu kurang apa? Gitar ki iktata ini kelam salah sijine buat tak loro fil asli dalam asli. Kowe rasah genti bihinna kelawan nisa sing songo iku ora oleh mbok min azwajin saking pira-pira bojo pasangan bi antutol liqahunna gambare arep yen to megat sira guna nisa au ba'da guna atau sebagian ini watangki kalan misale nekah sira badalaman ing dene wong badalaman ing dene wong ati wong wedok tolak takang walau ajaba senajan to gak wono kae sira apa husnuna apa kebaikane utawa ayune ilama kecuali wong wedok malakat kang miliki apa yamin apa kekuasaan sira minal iman tangan tengen sira manane kekuasaan sira minal iman sing sira aman nah iku fatahil lama kok halal apa aman maka Wakat malah kalian teman-teman memiliki sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dahunna sakwise garwa sing songo iku miliki Mariata ing Sayyidah Maria. Wa walad dan lan lairna sapa Maria lalu maring Nabi Ibrahim ing Sayyid Ibrahim. Wa mata lan kabudut sapa Ibrahim ayat ing dalam zaman sedunia. Wa kana lan ana sapa apa ala ing atas Iban di kapitan sing adat amal bahwa jogo amal. Ya ayyuhalladzina amanu wa wong sing iman la tadkhulu wa sowan sira kabeh bukan nabi ing sira-sira dalmina. La idana kecuali ento tiga izin sapa lakum bagi sira kabeh. Itu ing dalam sowan. Tarane tiga izin misalnya dibuai lan ditimbali. Yang ora oleh sowan nabi kecuali ditimbali. Ila to amin misalnya maring pakanan atau dunia ada makan. Nah itu fatat dulu mongko iso mlebu sira kabeh sesuai sira kabeh. Wira nadirina terhale ora oleh ngenteni sira kabeh muntazilina cara kena ngenteni sira kabeh inahu ing matenge to. Nathahu tegese matenge to. Nek cara dhisik darah urip mati dari matenge ora barbar. Masdaru ana ya niku te lafat inahu dadi masdare ana ya. Inan ana ya ni inan manane mati. Wala tidak tetapi nalikane den udang sira kabeh faturu mongko sowan sira kabeh
Kowe nak misale kepeksa ditimbali terus mangan, fa idza ta'imtum mongko nalikane wis mangan sira kabeh fantasiru mongko nang bubar sira kabeh. Sira oleh permangan, suwan nabi permangan kok jagungan permangan yo mulai. Wala musta'nisina lan ora kena asik-asikan sira kabeh. Wala tumakinu tegese aja tenanan, maksudnya aja tamkinu tampusu nopo tam tak iki. Wala tampusu lan aja meneng sira kabeh, wala tampusu lan aja meneng sira kabeh. Ora kira iki termasuk kitab korban gembar entar ning kamar. Kira. Tapi nek gembar niku kali kitab sawi bisa lho. Bagian rakira ning boten. Wala tampusu lan aja meneng sira kabeh musta'nisina hale asik-asikan sira kabeh li hadisin maring jagung. Minba dibungsangi sebagian sira kabeh li batin maring sebagian. Kena sowan nabi aja asik jagungan. Inna dzalikum sak temene mengkono-mengkono jagungan temenang ing daleme nabi ayil muksa terus menang ing daleme nabi ku kana apa al iku nglarani apa al musuh nabi ya kanjeng. Faestaki mongko isin sapa nabi isin nerangno isin nunjukno kersane nak beliau gak berkenan. Ingkum saking sira kabeh. Isin ayu bicen to musir sapa nabi to sira kabeh. Lawa wa dawa ikhlas tapi ora isin sapa apa. Mesti ora isin minal haqi saking jelasno barang hak. Allah itu barang hak apa saja dijelaskan. Surah pantes lah. Pokoknya nak iku penting diterang. Ayu krijaen to ngetokno sapa Allah kum sira kabeh. Layat ora ninggal sapa Allah kaya naru ing jelasno barang hak. Waktu alam jenwa sapa ya stati dia iklan jawab dengan tapi itu mengalah mengalah. Wa idza sa'altumuhunna lan nalikane njaluk sira kabeh guna ing pira-pira garwane nabi ya sewajan nabi bisa pira-pira garwane nabi sallallahu alaihi wasallam mataan ing siji barang kali fasalu mongko njaluk sira kabeh guna ing isa minwaro hijabin saking si gurine satir sitren utawa gurine satir gurine hijab kados omah-omah riyen ana spesial dadi nak omongan garwane nabi liwat spesial wae liwat nopo hijab. Lalikum ta mengkono-mengkono kabeh adharu iku luwih nyucekno iku maring ati sira kabeh. Wa qulu inalan atine para nisa. Minal khawatiri sang boro-boro berjete ati al-muridati kang marai mamang. Ya mau sale kowe masuk takdim ning gone wong wedok liya tapi nak roh wayu banget kowe nyesal bojomu elek. Nak kono elek tokok kok bojone. Sadok ra roh, apa? Ada ora roh. Lalikum adharu liqulubikum. Ana tokoh nasional tuh gak bojone nom, aduh, kok nom. Gak tau sing ra ikhlas kok akeh. Ya jane kowe kudu seneng to, kiai bojone nom dadi semangat. Oh malah sawangane dioran apa? Ikhlas, Bro. Dan repot. Kiai kok repot, di bojo elek iku ora hiburan. Belum di kanca kiai bojone aja terus bojomu kok. Yang kiai kok wis kok kapan? Sudah dangdut. Kapan? Hiburane yo bojo, mangane wajib ayo. Anak wong awam bojone elek ra apa-apa, mbegane delok. Berarti jenengan ngalah yo ora ngono. Tapi wong awam iku penak, wong awam iku penak. Sedang di pantes mlebu masjid. Pantes miso wong yo pantes. Swarga yo pantes, neraka yo. Ada sesuatu penak. Mulai penak ngawam mulai tertarik. Kalau mau marah itu kiri ngalim gitu, gaya awam itu enak urip itu, enak. Utang ya pantas, kita bewong sentak ya pantas, oh enak. Di PHK ya pantas. Iya ini siapa pantas kan? Rokok ya pantas. Lebih suarga orang untuk tingkat dari suara. Wa makana lan ora ana iku lakum dadi sira kabeh pantu itu yen nglarani sira kabeh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa lan apa. Wala antang iku lan ora ento nekai sira kabeh aja-aja ing hewane nabi nimbati dan sause nabi abadan dan selalu. Kamu itu tidak boleh menikahi karwane nabi. Karena itu minangka ibu kan. Wa ummah wa azwajuhu ummahatuhu. Inna dzalikum satamene mengkon-mengkon niat nikahi bojone nabi. Sekedar niat karena Allah badhe ing propo ing Allah. Itu adiman bisa dan panise bisa adiman. Untuk lamun ngetokno sira kabeh sing perkara al kudu nyembunyikan sira kabeh ing ini kabeh ing dalam nikahi garwane nabi badhe sause nabi.
kamu punya niat kamu omongkan atau sekedar kamu pendam di hati punya cita-cita menikahi mantan garwane Nabi itu tetap baik Allah mukasatnya Allah itu dosa besar dan Allah tahu. Baik Allah mukasatnya Allah itu karena Allah Allah itu saya ikhlas satu berkorong itu aliman dan sesuatu jadi kumoko malas Allah kemudian surat al-Jari atas la junaha alaihi dan itu Allah bisa pakai la junaha karena salah itu mujud alaihinna ing atase ikilah azwajina. Tadi kan orang lain enggak boleh sowan langsung ketemu istrinya Nabi, tapi orang lain sekarang orang keluarga. Enggak masalah garwane Nabi jagungan fi abaina ing dalem bareng bapak wala abnaina lan orang ing dalem anak. Kan sebagian garwane Nabi pun tidak ada anak. Terus Umi Salamah buat dia anak jenis Salamah. Ya banyak lah garwane Nabi sing pun tidak ada anak karena pasti anak yang tidak dari Nabi. Mulane fikih teng Indonesia itu rusak. Kalau nanti diprotes ke santri kulo. Dengan fikih itu ada kalimatnya. Fikih takfir. Tidak boleh seseorang itu menikahi bojone bapak. Wala ayang iha zaujatal ab. Fikih biasa. Yang enggak boleh dinikahi itu diantaranya apa? Bojone bapak dari santri-santri desa itu ada rektor. Kesuwura ibu kulo. Mereka orang Indonesia rata-rata bojone sitok. Jadi nak bojone bapak kan ibu. Paham? Rusak Jawa. Jadi uang ora oleh nikahi mboke. Ya, jadi sing lahirno kowe jenenge mbok, paham ya? Lah bojone bapakmu yang lain mbokmu jenenge bojone bapak. Dadi wong Arab kan rabi papat. Sing sitok kowe aja rabi mbokmu. Ya sing lahirno kowe dadi kowe urip ngene iki lho jenenge mbokmu. Terus wala ayang tiha zaujatal abdo nikah bojone bapak sing telu iku. Wong Indonesia kan rata-rata bojone sitok ngene. Ojo nikah bojone bapak. Lha iku ra ibuku. Kan single terus. Wong Arab apa bojone? Wong Arab apa? Kulo dikonco haji, kerja teng Arab. Laka harim nak. Wasita mesin dan sitok apa lho? Wasita innalillah. Jadi orang Arab bojo sitok iku innalillah. Wasita Indonesia ora, bojo loro sekarang ngenteni musibah malah innalillah. Tapi gini ya, saya tuh ngaji di kajian di mana-mana sering. Meskipun kita tidak berani punya nikah empat, tetap itu yakin. Pokoknya tetap yakin secara saya ulang-ulang. Kalau betul nikah itu nolong perempuan yang lemah itu, maka nikah orang dua lebih baik. Tiga, asal mulung loh, ya, tidak bikin masalah. Karena dengan ini kita percaya kalau Rasul itu benar. Kenapa sih? Semua Rasul itu kan istrinya. Sehingga kalau kita janggal secara akal itu tidak baik. Tetap kita khususkan tujuh siji mulung kita kayak apa punya wong loro tetap gitu cara. Meskipun kita sendiri nggak punya nyali atau nggak ada yang mau itu masalah kita. Ya itu masalah kita nggak berani atau nggak ada yang mau. Tapi jangan membiarkan logika ini habis. Kalau logika ini habis nanti kamu kayak orang barat. Para nabi itu bersek jika tak cukup dengan istri satu tapi istri. Hanya itu bahaya neraka. Karena tadi pernah dihitung ada orang itu masuk surga, semua dosanya enggak ada, amalnya baik. Dia ditunda masuk surga itu karena istri kamu. Ditanya apa salahnya ya kalau istri saya satu? Ada 3 perempuan yang gara-gara kamu nikah satu, yang potensi jadi wong matematik. Gara-gara itu semua. Setidaknya kita istighfar dari kasus itu. Ya sudah fair kita istighfar. Jangan-jangan sebagian orang itu karena ada kita nikahin terus masalah. Tapi tentu itu tidak salah kita ya, salahnya yang salah tentu. Tapi kita juga merasa salah. Karena ini itu istighfar ayat istighfar praktek itu ada perantara. Dan itulah milah istighfar. Milah istighfar apa jajal? Jawab, milah istighfar apa jajal? Istighfar. Alhamdulillah. Astagfirullah. Ya, jadi misalnya gue jadi malaikat rasa jadi pangeran, gak mungkin jadi malaikat tukang nulis. Ada perempuan di kampung itu ada perempuan 20. Pangeran lebih wong lanang mau papat. Berarti berapa? 5. Cek kurang. Sing papat ada. 5. Hah? Untuk 5. Gak sing kira-kira bagiannya papatan. Tonton dulu. 40. Apa? Laki-laki 5. 30. Kepinter.
Misalnya kita jadi bayar ngono, enggak ben kowe kulino cerdas, ya kulino cerdas. Paling enggak itu mukmin lah. Ada lelaki 5 di kampung itu perempuannya 20. Terus semuanya takut mak-mak dan takut powernya mak-mak. Ya, suami-suami takut apa? Terus rabi sitoan, berarti kalau biro 5, ya. Loh, iya kalau 5 mau paling kok tuh terus Mustafa kok iso. Jadi masih dia kepengen tapi rawan. Tambah jenggot ini tambah gampang wayo. Aliran dindi yang berjenggotan dua itu berjenggotan enggak wayo. Berarti kalau 5 aja berapa? 15. Oke, 15 ini kira-kira yang namanya manusia punya kebutuhan biologis. Kalau mereka nyuwun sewu sampai lesbi atau sampai melakukan penyimpangan seks atau penyimpangan sara-sara, kira-kira yang disalahkan tuh siapa? Ya orang 5 itu. Nah ini masalah. Meskipun kita tidak berani sama enggak apa-apa, kamu tentang istighfar. Dua masalah, enggak masalah. Itu sok kayak tapi kamu jangan sok suci, merasa itu baik-baik. Ini penting supaya kamu tidak janggal dengan Nabi. Saya ulang lagi, tidak janggal dengan. Coba sekarang, banyak lelaki yang mati itu demi Nabi, bela-belain agamanya Nabi. Dan jandanya itu terus dibiarkan oleh Nabi. Ini nggak fair. Dan itu nggak ada cara halal lain kecuali ini. Karena gue kan nggak mau seneng-senengan SMS-an. Kan nggak mungkin Nabi SMS-an. Memang untuk halal itu harus. Nah gue kan nggak. Gue pacar kok, gue alternatif. Biasanya kan gue gak Nabi. Pasek ono ya pantas wae, tapi ini masalah Nabi kan enggak boleh seperti. Makanya ini penting, makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau kamu tidak bisa iman secara nafsu, secara rasa, imanlah secara itu tadi misalnya secara akal. Kenapa sih para nabi istrinya banyak? Karena nolong orang satu baik, harusnya nolong orang banyak lebih. Dan Nabi mampu melakukan itu. Karena tadi kalau kita misalnya mengasumsikan ada perempuan 20 dan lelakinya 5. Itu kalau kita nikah satu semua kan masih 5. Nah sekarang faktanya di dunia itu banyak lelaki atau banyak perempuan. Itu pinter. Nah ini setidaknya kita masih punya akal itu supaya jaga iman saja. Kepentingan kita itu mau satu, jaga nomor. Enggak janggal dengan Rasulullah. Sehingga ketika para nabi dituduh di Persia apa, kita tahu duduk perkaranya. Apa kita tahu duduk. Itu satu, itu contoh satu. Contoh dua begini. Misalnya Mustafa. Wah, bukan foto pinternya atau ada satu kampung yang perempuan itu 20. Tadi contohnya 20. Nabi kan sempat ngendikan tanah kaku takasaru, tanah kaku tanah salu takasaru, pak ini mubair di rumah. Nah, kadung rabi itu anak itu aku itu bangga sama tua. Sekarang itu saja. Satu kampung perempuannya tadi tetap berapa? 20. Lelaki yang muslim 5. Sekarang 5 ini nekat satu-satu, berarti masih 5. Kemudian ada bandar narkoba atau non muslim atau orang fasik 5 juga. Nekai wong 15 mau, berarti untuk berapa? 3. Kok cerdas? 3. Ya Allah karim, ya Allah sudah murid tersebut. Matur nuwun. Bab iki cerdas. Iki tak jak farok itu ora iso iki. Ya, berarti sing wong fasik tadi, bandar narkoba atau non muslim pokoknya fasik lah. Untuk bojo berapa mau? Nggih, bojo berapa? 3 dua anak 10-an. 30. 30 ping 5. Piro? 150. 150 sing Islam buku bojone sitok duwe anak berapa? Tadi anaknya berapa itu? Enggak anaknya tadi terakhir anak. 10. Ya, sekarang misalnya sing soleh mau 5 dia anak 10-an lagi berapa? 50 musuh 100. Kira-kira komunitas di situ kalau pilihan lurah sing dadi yo non muslim. Kira-kira sing nggawa Quran apa ngaji ning masjid, sing perapatan kan fase kabeh. Amin. Kok kalah mayo? Mayo. Jadi saiki diwalik. Sing entuk bojo telu mau wong Islam saleh kabeh. Sing liyane fasik minoritas. Nggawa Quran ning masjid ping sing gitaran sing sungkan.
Kok kalah? Kalah apa? Jadi uang itu senajan rawani poligamis tidaknya menyisakan logik. Betapa bahayanya kalau yang fasik yang lebih mayor, yang populasinya lebih. Ya misalnya 150 anak kiai kabeh wis ora saleh lah pas pasang ngene iki wae. Oh, 150 go jalalan kabeh nang itu. Lu sing gitaran juga. Saiki walian sing 150 go gitaran terus kowe ape go masjid. Go jalalan masjid terus ya. Amin. Dadi wong saleh ame tebek wong Rono kan. Terus karena mereka menang pilihan lurah menang terus dia pelaturan masjid oleh adzan banter. Amin. Misalnya, ngaji orang harus speaker berisik. Tapi nak judi kesunatan. Habis mereka menang di power karena jumlahnya. Nak ragil ayo perang 1 second mau second. Habis orang keramat kabeh dari orang nabi roh. Setidaknya kita paham kenapa Nabi pakai logika tanakaku takasari. Kamu wanita nikah, lu anak muslim. Kalau contohnya seperti itu ya hukumnya seperti itu. Lah saiki masalah wong Islam wis kadung akeh, anggere anak kakean terlantar, lah itu hukumnya gitu. Lha sudah itu sing mari masalah. Jumlah wong Islam wis akeh ditambahi tambah terlantar, nambah. Anak loro wis dititipno boke, baru dititipno pake. Bariku dititipno pantai. Itu kok hukumnya wali antara wong sitok itu sok kemudian. Wong loro kemudian. Tapi setidaknya dengan logika kayak saya, orang itu terlatih berpikir ala ulama bahwa sesuatu itu kadung fakta. Fakta adalah mayoritas itu menang. Dan mayoritas ditentukan oleh populasi. Populasi ditentukan oleh banyak istri, banyak. Dengan logika itu kok gak janggal nanti ngendikan cung nang kawin sing akeh, nah anak yo sing senajan to rawani nglakoni sing wong nglakoni iku sapa coba. Mau iki jogo iman ini masalah jaga iman bahwa Nabi punya istri banyak itu akal terbaik, punya anak banyak juga akal. Paham? Maksud kula mau jogo iman bukan masalah, sampean tetap kudu suka. Paham ya? Kan terus gak janggal dengan logika itu kan Nabi bojone akeh janggal gak? Enggak kan? Paham ya? Yang penting kowe ora jaga ambek pilihane para. Ane Allah nak bela-bela Nabi walaupun arsalna rasulan ketika Allah Ta'ala azwajau itu putus asa. Nak gawe bojone wae akeh anak pun. Nabi Sulaiman kabare bojone wis. Saya salat kabeh jamaah kabeh sak masjid Aqsa. Lah misale saya itu dadi lonte kabeh di badan narkoba kabeh. Wah, itu menyebar tok. Kowe kelas ndi dadi bojone Nabi apa dadi ikhlas di wong sewu di rabi Nabi sito ambek berserakan di mana-mana. Misale kowe urip ikhlas iki. Terus kowe rawani lakoni ora penting, kowe ora penting. Ora dadi ukuran hukume pangeran, tapi akal kita masih ada. Iki dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, wis ngene iki disebut pada halawatul iman. Dia punya kenyamanan iman karena akalnya bisa menerima apa yang dilakukan para nabi. Meskipun dia orang wani nglakoni gak masalah. Saiki wong ku ora paham ini. Nabi diukur ambek awake dhewe. Nyewa ya mesti mukur persen. Yang untuk sitok ra cukup duwe kok. Lah kowe wis roh, aku tolong akeh gak masalah penting aku halal. Iku sumpah setan PKI. Jadi wis ora paham terus dipadano. Mulane ida saat ilmu mar'i saat dulu. Kalau syair paling tak kenang oleh mondok nanti saja ada pepatah. Ida saat ilmu mar'i mesti saat dulu. Wong nak lakon lelek. Done mesti. Misalnya ngene, Rugen pacaran di cawe itu. Angger pacaran sih ganggu. Angger pacaran mesti dikelon. Suatu saat Mustafa Jenggot itu ya pacaran. Bicara cawe itu ora mungkin Mustafa. Kowe ora kok masuk Jawa dan ora masuk Arab. Pikirane Rugen. Ya mesti wis diambung. Mergo dene cara pikirane dia nemu kadung pacaran gak ngambung iku rugi. Sehingga orang kabeh pacaran itu dianggap diambung. Tapi Mustafa sing ra tau ngabung pacare terus delok ya rawani. Kok gonjak wani waktu to ya. Tapi kok gonjak wani. Ya misalnya Mustafa dhe pacar, ora tau ngabung ya ora tau nyekel. Terus ora rutin pacaran, pikirane ya ngono. Oh tetep ora tau. Ini tau batas-batasnya. Tapi nek rutin nyono Mustafa kira-kira wis ngabung. Itu jadi ida saat idul mati mesti saat dulu ana wong kok kelakuane.
Soalnya mesti misalnya ana wong gay, hampir ketemu calanan ganteng diteloni dianggo. Terus ana wong jagungan mek cah ganteng. Padahal mbok ponakane, mbok kanca, ya ora tau ngono pikirane yo. Nah, artinya gini, kowe nek iso memahami nabi, nabi itu orang soleh, super soleh. Kowe ora memahami yo pancen wong fasik ketika tok. Mulane ki fasik tak ilangi saiki, paham? Mulane ki matur nuwun, ya fasik tak ilangi saiki. Dadi ki anggere don salah mek nabi yo pancen utekem iku. Ya mau pikiran. Wong itu nggo kelon, di loro, di kelonan loro, di telur, di kelonan loro. Jadi agar wong dibojo akeh ya demi golek kelonan akeh. Iku fase karo utak ngono. Ya utak fase iki mbok analisis nabi. Itu setengah kafir lah kafir harus. Ya fase kalau kan kena kafir. Eling-eling ya kok ide ulama ida saat ulul mati mesti saat. Misalnya wong terkenal pejabat jalur duit di proposal, terkenal wong sugih utang. Suatu saat kancane awal pejabat pikirannya yo paling jalur. Ya, padahal enggak mungkin kan orang lain seperti itu semua kan enggak mungkin. Misalnya saya kenal pejabat itu misalnya Raka. Ditakdir kenal. Akhirnya aku mau kenal pejabat tak pikir paling koyo aku ditakdir kenal. Tapi nak tiap wong kenal pejabat jalur duit orang liya jalur jalur. Orang di kota akrab kata bupati. Kebetulan gue tak tahu. Kebetulan itu mari atas. Lah kok iso? Aku kan santri ini jenengan dolan kok awal. Masalahnya nak kiai ketemu bupati, nyongkone bupati ngekek duit kiai. Cara mau terkenal kiai ketemu bupati wis ngekek duit kuwi ora masalah, Mas. Iya, aku mulai rawani swanten kita wong pikiran iki ngono. Coba sekarang ada kiai bupati dolani kiai, pikirane wong sing ngekek duit kiai ini kok. Kira-kira. Pikiran untuk kira. Kok nganti pikiran ngono lho. Untuk elek. Padahal bupati sidolan kulon biasa gowo utang. Wong yen kanca kula teng jan dolan tak kok hukum. Yo ora ngekek duit. Iya gitu. Kenanganku lho, dene hubungan mbek aku yo ngaji, nganti saiki. Nyoro gak? Dia tak mau lucu bukan dia. Tolong aku. Darah ibu kei duit. Coba rene nyangel ngaji. Aku pikir mau tak wajib ngenteni raga bupati ya satu kepok tiba. Eleng-eleng ya kayak tadi. Misalnya ada orang pacaran, tiap pacaran mesti ngambung ngelon. Terus orang dia pacaran, yang nggak sampai seperti itu disongkong ngono. Disongkong ngono, kongkong mesti madakno mbek awake. Sehingga saya kenapa menjelaskan panjang lebar tentang bojo akeh tadi. Saya tidak punya kepentingan di bojo. Selain rawani tadi gak mesti ono sedih. Sudah itu sudah. Tapi udah sampai ke jagal betri lakunya borong. Nah, ngono kafir, wong jagal Nabi itu kafir. Nabi itu adalah manusia yang disiapkan Allah semuanya spesial, semuanya masalah. Cara memahami gimana ya? Saya tadi tak latih tadi. Kalau ada satu kampung perempuannya 20, lelaki solehnya 5, bojone sitok-sitok berarti mau sing dadi solihah wong 5. Berarti cek 15 sing isoe bojone wong fasik dadi aset pengedar bandar narkoba. Coba sing kedosan sok. Coba misalnya mbok rabi kabeh. Wong 5 rabi papatan. Entek kan? Sitok mulang ikra qiraati, sitok mulang yang dua, sitok nadia, sitok GTPG, sitok gawe tasbih dadi kampung Islam. Terus sing lanang wis papoh wis boleh. Pokoke iki kan sing penting paham pilihane Nabi semua ngono tok iku ora dipikir. Sing penting kowe paham pilihane. Wis iku tok titik. Lho tenan kula nate untuk bicara pas ngiki gara-gara nerangno ngene. Ulama-ulama. Betul. Zaman akhir wong gampang nuduh, hiper sakit itu wong liya disangka hiper. Ora ana rasane dadi nabi, tak contohno ben ora kafir no. Sedhi tak meneh kok kafir. Sayyidah Aisyah Pak Wahyu masyhur Sayyidah Aisyah. Wahyu kok nom. Iku le mantul tek kanjeng Nabi yo entek. Bengi wis turu. Rumah apa cara kene iki Pak rumah. Paduk langit iki jenenge. Apa jenenge? Apa? Apa jenenge? Lekar. Iku kanjeng Nabi malah salat. Padahal cara Sayyidah Aisyah yo tau-tau kanjeng Nabi bubar. Kanjeng Nabi ora elek koyo bubar. Wong itu ora Nabi mesti seneng bubar jenenge. Gak dengan wong kenal. Arab iki.
Akhirnya perkasa, orang ganteng manterong buat. Sayyidah Aisyah wis turu lumayan. Lekor wae. Lumayan. Tapi Nabi itu sampai besok. Sampai Sayyidah Aisyah tenang. Nak dek cek ngadeg. Karena ida kok sama satu sikile diblojor. Sampai orang ulama sebaro ya rada nakal. Umpama Nabi sujud ya pasti kudu berkudu. Jadi angger Nabi itu sujud sikilku tak teko. Kok nak Nabi ngadeg. Tak sewajar nomor. Berkode itu nimtu muktaridotan belayat jadi turunnya jangan. Jadi jajal kue misalnya ke sholat bojomu wae turun ning aku. Milih sholatnya mau milih bojomu. Kira-kira. Jawab ya. Gak cara kue. Ayo lho bojone coba bojomu. Nabi terus sholat sampai mulane kok ora ono garwane Nabi bernabi kabundut kecuali kabundut. Nabi sausé kabundut, Aisyah jadi muta'abbidah ahli ibadah. Zainab yo padha. Saudah yo padha. Mergo kenangane itu dekat akhirat, tambah dadi garwane Nabi, kenangane tambah dekat. Ora kok bojomu, kenangane mbek kowe yo kelon iku. Wani kowe mati identik langsung rabi. Mergo dekne wong lanang yo gigolo alus ngono wae. Yo kenangane kan kelon. Jika ketika kowe mati ora ono sing ngeloni terus pikirane nang rabi yo, perkara golek penggantimu. Golong aku ganti ya kok. Nabi ora ngono iku. Wes ngono cek parahe meneh dari kenangane Sayyidah Aisyah. Ngono iku baru metu. Fazil tu alaihi sajam guru sekali pasti ke Zainab. Wa ya lati tu samini fil jamal yang cantiknya senikat saya itu Zainab. Nabi metu. Apa? Ini itu pikiranku mesti golek Zainab. Termasuk ayu itu. Sebelum moro bagi berarti itu kuburan. Baru dok bagi malah riwayat salam nih ahli kubur riwayat Aisyah niate elek dek nututi Nabi. Niate ku paling golek sing anyar. Wis muradine. Assalamualaikum ya ahlal baqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa inna insyaallah bikum lah. Mak iku riwayat hadis delok hadis salat. Rawine ku Aisyah niate ku elek. Ngincim Nabi ki morot. Akhirnya roh sebelum morot kuburan terus moco iku mulai riwayat salam ning kuburan riwayatnya Aisyah curiga be Nabi sebelum ketemu jajal iki bojomu curiga bengi-bengi metu nak ra moron dijajal sak kembul yo ora roh yo ora kudu nakal betul-betul tok iso wae alasane penelitian iso wae wong tak saiki ya sing rasa apa artinya ngene misale ki biasa nakal yo bayang yo nakal tapi ora koyo kowe suara garwane ini pol jenenge Nabi. Masa Aisyah dari garwa paling disayang, paling ayu, paling perawan. Kenangan kok. Ya Rasulullah, jenengan salat nganti ngono sikile mabuk. Iya. Nanti kan dadi Nabi sepena dosa di sepuro, salat nganti ngono kok. Afala aku abdan satu. Justru iku aku bersyukur. Bojomu duwe kenangan ngono kok. Ayo jajal kok. Mas ora iso munggah kakek utang mesti. Utawa kek arep bojomu ra gelem wis ngono tok kenangane urusan. Itu Aisyah yang paling ayu roy mau sholat ya tentu kita fair namanya suami istri pernah hubungan tapi aku itu Zainab Jokodo kenangannya dari Nabi Umi Salamah itu wiridan mulai Isya sampai Mesubuh itu wiridan nanti suwi tak warai kalimat Zainab Jokodo bodoh wiridan Umi Nopo ya Rasulullah Sekolah Natapian Subhanallah wa bihamdihi tadabbal wa ridho nafsi wa sinata. Jadi kabeh periwayat hadis-hadis wiridan itu garwane Nabi. Terus poso sunat ora kudu minakno apa? Niat. Iya, tadi Nabi iso-iso. Ya Aisyah pada sarapan tidak ya Rasulullah ikan asumu wis aku tak poso. Seenteng itu Nabi hubungan dengan istri. Kowe ta, ora sarapan wedok opo esuk-esuk ora nakakno. Nabi enteng ya ora sarapan dia anak ora aku tak. Kowe tau ngaton. Ngamuk. Terus ketika suatu saat Nabi niat poso,
Terus Aisyah ditakoi ada sarapan ya Aisyah ada, ya tahu tak tahu. Jika jadi hukum oke, nah poso sunat rawatib diterus. Akhirnya Aisyah jadi sumber hukum. Padahal garwo. Nak jajal bojomu iso gak jadi sumber hukum. Ayo. Sing kiai lah tak korek bojone kenangane mbek sing lanang. Anak tukaran. Agar harmonis yo kelon sebenarnya mentok. Nak harmonis yo kelon, nak harmonis tukaran. Ora ono lagi koyo kowe ora sithik ora. Lah tadi, mulane kula kuwatir nak pikiranmu elek mergo saat ilmu mati bisa duluan beruang melakukannya elek mesti done lho. Mulane cukup mati kelakuan elek. Mulane koyo kula mek wong yo mesti to. Perkarane piye? Koyo kula nu mek bojo kula ora tau dulu. Nanti tak. Bojo kula ya anak kiai untuk kiai dadi di tradisi. Kula nggih sering ngekek duit ten bojo kok ora ya. Bojoku ya dididik wong tuane sing iso nyukupi pangeran. Kula ya dididik wong tuaku sing iso nyenengno pangeran. Jadi aku udah tahu ya biasa, aja kadang sinau apa saja. Ya seneng aja, lama sinau seneng. Jadi gue di dunia dia, kumpul ya satu ada, aku kan enggak. Mau gak pegang? Lucu orang penguasa semua anak bal malah ibarat. Si wedok ya galin. Itu nak kodak napa kok nak orang rahno anak-anakan. Mestinya cara berpikir kita begini. Allah itu zat yang mensifati dirinya wa anna huwa al-hakawata. Allah itu zat yang bikin kamu bisa tertawa dan zat yang bisa bikin kamu Tapi kita ini sering mengatakan, sing iso nyenengno aku nak kudu nerima nurut goblok. Tahu kok makhluk bersifat iso nyenengno kowe iki. Sing iso nyenengno misalnya mau. Wong bolak-balik tukaran bebas. Tapi kula ya asik sinau, bojo kula ya asik. Karena sing iso nyenengno pengen. Mungkin ada masa-masa sebaiknya kita itu lagi tukaran. Berbujuk dengan ibu dia menailin keluarga ini berkomandos selama. Nailin terus malah pedot keluarga. Baru kayak tukaran gue nelpon ibu dia nelpon. Akhirnya punya kekuatan. Sing gue baru kayak nengan eling kita kan bagus gak? Ora. Gue balane setan tukaran terus tunda-tunda. Ada saya ini mudah-mudahan kelakuan setan temen. Lah kowe ora tau saleh meneh iku akhire uripe wis ngene. Mulane marah ini, ora saleh ku marah ini, kok mau idasa apilul marih iki. Contoh meneh ngene Sayyidina Umar, kurang terkenal Sayyidina Umar, foto repot. Tapi jangan bayangkan Sayyidina Umar nambah bojone kok masyhur. Ada sahabat menjamu ibu ini, pas Umar datang ke Khalifah Umar. Ya Khalifah saya mau matur. Ono apa? Pas mau kita ke ono apa bojone Umar pas bodoh itu dua. Ampun ya. Loh, orang kodok. Dan itu Umar ada emosi, lucunya Umar sewasar itu enggak emosi santai. Ampun ya. Mau matur ampun sampai 3 kali bersama. Ternyata dengan ngalami. Apa lapor bojone. Terus Umar mendingan wong itu dikali mintilah wong itu kok ikut foto sekarang. Umar keras itu ternyata nangani bojone tidak. Nyongkong Umar tegas itu keliru juga. Sampun ya Umar, sampun ya Umar, sampun keliru. Sampai mawon juga. Kaji Nabi gimana? Kaji Nabi masyhur tahu turun masjid itu saulah gara-gara nenengan itu. Memang kamu Nabi itu tak tahu nenengan. Tahu nenengan saulah. Seru juga gue. Kita kira-kira. Enggak, jadi kira-kira. Dia soal harmonis, nggak tahu gak? Dia kira-kira. Semua kira-kira. 2 hari. Kalau itu benar. 3 hari. 3 hari. 1 hari. Tapi kalau nenengan ora kok. Kalau di dunia dia itu, berapa? Lagi terus. Niku sing disebut apa? Sing disebut tadi Ibnu Hajar al-Asqalani itu ladzzatul iman adalah bitas ikil akal. Akal itu misalnya gini lah. Lalu kenapa Allah itu bikin sesuatu itu buruk? Misalnya. Padahal Allah kan bisa bikin sesuatu itu baik semua. Misalnya. Kamu udah usah janggal. Misalnya kepeksa janggal. Gue anwar.
Misalnya kayak gaya sumur, iso gak gaya logika sumur tanpa pencerahan? Gak iso kan, ke sumur itu gede yo, pencerahan itu. Kalau limbah wong aktif itu jadi. Tapi pencerahan tetap najis. Tapi itu wani darani pencerahan orang bulan. Iso kan karena itu buangan limbah. Artinya nak Allah itu gawe khairihi wa syarrihi no apik ya kok Allah elek kok. Setidaknya kowe ndek contoh ya logikane ngono. Senajan to kowe ora iso nampa, pokoke logikane kok anggere sumure gede ya. Pencerahan. Ya. Kowe iso gawe omah tanpa limbah buangan tinja, iso kan? Ya omah lek ora bisa mari abon-aboni kowe iso kan? Dan setidaknya itu ngerti, nak ngono elek apik tidak pengiran kabeh ono. Tapi sing elek tetep darane elek aja terus ngene kabeh gawane pengiran padha wae terus kabeh tuku wis. Sarap to. Kabeh apik terus kabeh mangan tinja, mergo kabeh apik. Ora iso ya sarap diobatno. Tapi kowe darane ora ono gunane tinja ya goblok wong meneng pupuk, paham ya? Lha iku jenenge akal. Setidaknya kita ngerti lah. Kenapa khairi wa syarrihi? Meskipun rapati paham, itu lumayan lah. Coba ngaji ini lumayan kok. Lumayan enggak? Alhamdulillah, paham. Jadi kan beda juga janggal. Mengalir, wah ya sunnah nabi, orang parah orang nabi sunnah. Tapi itu tetap saya lah kurang ngongkon. Ya orang ngongkon wajah, ya orang larang. Pokoknya biasa. Yang penting kalau kepentingan di situ. Uang gak janggal apa yang dilakukan para rasul. Untuk kepentingan dua tentu. Untuk terus. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Inna Allaha satamna Allah wa malaikatahu lan biro-biro malaikat Allah yusholluna. Padha nambahi rahmat. Padha donga selawat sapa malaikat 'alan nabi yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi misalnya Nabi garwane akeh dalam konteks kampung tadi, yang benar yang garwane akeh positif. Yang ya setidaknya kita sehingga dengan tidak janggal pada Nabi. Maca selawat itu lepas, mereka yang merasa sayang tenan benar. Bahwa semuanya adalah pilihan terbaik, logika terbaik, siasat terbaik. Tapi nak kira paham kaya logika kula kan anane iskal, apa? Anane napa? Iskal. Sesuk wis ora maca selawat, sayang Nabi bojone ape kebuwe banget kasus. Ya ayyuhalladzina amanu ya dengan wong sing iman sol, maca selawat sira kabeh ali ngatasi Nabi. Wasallimulan maca salam sira kabeh ala Nabi tasliman kelawan maca salam. Aku lu tegese ngucap sira kabeh Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Salim minimale. Allahumma wa sholli wa sallim ala Muhammad wa Muhammad. Wa sallim lan wa salam panjenengan kita mari salam. Iki mumpung haram boleh jajahi masalah sholawat. Kalau umumnya kiai atau umumnya ulama atau umumnya siapa saja, orang baca sholawat itu kan karena fadilahnya sholawat. Tentu fadilahnya sholawat itu luar biasa ya. Siapa yang baca sholawat ke Rasulullah 1, maka Allah membalasnya memberi dia sholawat berapa? 10 ya, banyak lah kenapa. Oke, itu fadilah yang ada di beberapa hadis. Tapi sebetulnya ada filosofi teologis ya, filosofi akidah yang kita tidak bisa ngapikan, dan itu luar biasa. Saya pernah matur ini pas acara Holnya di Hamid, Suwan akhirnya bulan yang disuruh ini saya karena penambah. Dalam sarah kitab Ihya, namanya kitab Ihya Sadat Al-Mutaqin. Sekarang sama tak, Nabi itu diutus setelah Nabi siapa? Tidak jawab. Isa itu dituhankan apa enggak? Dituhankan. Karena umatnya over mencintai sampai dianggap Tuhan. Lalu oleh orang Yahudi, Isa itu dianggap problem apa Tuhan? Problem sampai dianggap anak jadah. Sampai orang Yahudi niat membunuh. Jadi yang Nasrani berlebihan mendewakan Isa sampai dianggap anak Tuhan. Yahudi sangat membenci Isa karena dianggap anak. Rasulullah jadi nabi itu setelah Nabi siapa? Tentu kata Rasulullah zaman sugeng, la tutruni kama atratin nasara. Kamu jangan berlebihan memuja saya kayak berlebihannya orang. Tapi kamu juga jangan melecehkan saya kayak yang dilakukan orang Yahudi melecehkan Nabi Isa. Apa pilihannya? Ini kata kitab Ethab loh, tidak kata saya. Sarahnya Ihya yang dilarang oleh Sayyid Murtada. Itu guru-gurunya kita. Sanad saya ke beliau itu sekitar 6. Misalnya saya, Mbak Mun, Mbak Zubair, Fatimah Mas Kumambang, Mbak Mahfud, Mbak Abdullah, Mbak Abdul Manan, saya jadi 8. Ya saya ulang lagi ya, saya, misalnya saya, Mbak Mun, Mbak Zubair, Mbak Fatimah Mas Kumambang,
Saya jadi itu alim-alimnya orang Mesir, tapi beliau punya di Mekah. Itu punya murid di antara santrinya itu orang Indonesia, orang Jawa, namanya Kiai Jawa Abdul Manan. Abdul Manan ini yang nanti punya cucu namanya Pak Mahfud. Itu muridnya saya jadi. Jadi ujungnya orang Indonesia itu alim kan, masuk orang Jogja, alim Yohana. Gurunya Mbak Zubair itu ada yang orang Jogja, namanya Syekh Muhammad Bakir. Jadi saya Yasin bin Isa Al-Fadani yang terkenal itu muridnya orang Jogja. Saya Yasin yang mesti di dunia, ahli sanad dunia. Yasin bin Isa Al-Fadani itu muridnya Syekh Bakir Nur. Tentu ya Jogja sendiri nanti muridnya orang Pantura. Masih sebagian yang muridnya begitu saya. Tapi saya sudah termasuk sepuh. Itu saya yang kudus itu termasuk itu cerita begini. Saya ulang lagi ya. Berarti Rasulullah itu diutus setelah siapa? Isa. Isa itu oleh Nasrani dilebihkan sampai jadi anak Tuhan atau Tuhan. Yahudi melecehkan Isa sampai niat bunuh karena agama Allah. Kata saya Zabidi begini. Wa barakatus sholawat. Sholawat ini akan menjaga umat ini ila yaumil kiamah dan tidak akan salah memperlakukan Nabi. Saya ulang lagi. Sholawat ini akan menjaga hadir umatnya Rasulullah maksudnya. Dan ini akan menjaga tauhidnya ila yaumil kiamah. Bukti kalau kita senang Nabi adalah kita baca sholawat. Baca sholawat bukti senang apa bukti melecehkan? Senang Allahumma sholli ala sayyidina dan al sayyidina wong nganggur. Terus kedua, posisi Tuhan jelas. Mana Tuhan, mana Muhammad. Allahumma adalah pemberi. Dan Muhammad apapun hebatnya adalah penerima. Wong alimin. Saya ulang lagi ya. Dengan mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, artinya Allah itu dan pemberi. Saya mohon ya Allah, engkau pemberi. Berilah sholawat engkau kepada Muhammad. Allah pemberi, Muhammad penerima. Jelas siapa Tuhan, siapa Nabi. Artinya mungkin enggak umatnya Nabi ini menuhankan Muhammad. Enggak, barokahnya sholawat. Paham ya? Yo bukti takdim, yo bukti tauhid. Jadi saya jadi sholawat yo barokah takdim dengan Rasulullah. Bahwa begitu beratnya Rasulullah mendapat sholawat dari Allah. Yo bukti tauhid nak Muhammad apapun hebatnya, tidak akan yartaqi ila darajati rububiyah. Dia tidak akan jadi Tuhan. Karena kita mengatakan ya Allah beri sholawat kepada Muhammad. Allah pemberi Tuhan. Muhammad apapun hebatnya Rasulullah tetap yang di. Kita tahu untuk ijazah sholawatnya. Ayo, kita tahu ngaji. Kita mau ijazah sholawat monopol dan langsung wali. Ya amatiran sidik-sidik wali sama oma. Mesti wali. Berarti dana wetor ya wali. Mau naik orang ikhlas. Itu hebatnya ulama. Makanya saya itu nggak bisa ada ikut ulama. Ulama itu beda cara pandang, malah geger berkonak sedikit. Itu nggak tradisi ulama. Debat itu nggak tradisi ulama. Jadi umat ini akan dijaga terus oleh sholawat. Itu karena tadi bukti kalau kita takdim baca sholawat. Bukti kalau kita proporsional siapa Tuhan, siapa Muhammad. Jelas kan? Allahumma ya Allah berilah salmo, berilah sholawatmu kepada Muhammad. Mungkin enggak umat ini mendudukan Muhammad sama dengan Allah? Mungkin enggak? Dengan sebat seperti itu, redaksi seperti itu kan jelas siapa Tuhan, siapa Muhammad. Makanya kata saya Zabidi, wa Rasulullah wa injalla qadru tetap muhtajin ila rahmat. Apapun hebatnya derajatnya seorang Muhammad Rasulullah, tetap dia butuh pada rahmatnya Allah. Sekarang saja punya Nabi, tapi dia orang alim cara pandang. Jika agama ini aman, tidak akan mengalami kayak Nasrani, juga tidak akan mengalami kayak Yahudi. Hanya di sini ulama-ulama ketika masyhur itu ibadah. Dakmat da'atun nasorofi nabi wakum bima kitamat anti wa lagi. Dak ninggal nosiro, mak yang perkara iddaat kan nyongko-nyongko yang masuk nasoro. Gak apa-apa kamu ngelem nabi berlebihan, tapi tinggalkan tradisi yang dilakukan orang Nasrani. Yang ketika memuji nabi, seakan-akan nabi itu dan Islam tidak akan mengalami baru sholawat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata saya. Jadi itu luar. Jadi sholawat itu bukan sekedar bukti mahabbah kita pada Rasulullah, tapi sholawat adalah penjaga tahu. Jadi
dijajah pulau mumpung di musim Muharram terus pun ada bedanya semangat Allah. Saya itu baca kitab itu sampai nangis. Kok ini? Dan saya yakin itu memang sirron min asroril ulama itu tidak apa. Yang beliau tahu itu karena ulama itu nur gitu. Dan kita dekat sekali sama yang ngarang kitab. Yang ngarang kitab itu wafat itu sekitar 1.300 pas 1.300. Berarti kalau sekarang baru 140. Sekarang berapa? 1.440 berarti sekitar berapa? Kalau 1.300 baru 140. Benar kan kalau saya misalnya saya Mbak Mun berkenaan dipakai sama pun dua keamanan saya jadi baru 8 itu kalau orang rata-rata ngaji itu umur 25, gurunya umur 50. Berarti selisihnya kan ya 8 dibagi berapa? Ya kan berarti 50 tahun kan? Dan ya misalnya rata-rata murid ngaji nyantri itu kan 20 selawat, gurunya umur 50. Berarti kalau 8 orang ya benar sekitar berapa? 400 tahun. Apa? 144. Ya dan sama ngitung sanad itu gitu caranya ya kan sekarang baru 140. Padahal saat kita sampai beliau berapa? 8. Iya, logikanya tadi per 100 tahun itu kan sudah ada yang ngaji, kan murid sudah kadung umur 20, 25. Karena murid alim ini kan ketemunya setelah sama-sama alim. Jadi ada di Jawa kan alim di Indonesia, terus ke Mekah sudah lah. Alim terus ngajinya itu ngaji caranya ngarang, orang pak santri saya itu dulu langsung orang. Jadi ini Arab kayak super taksi. Misalnya antum taman. Oh itu kalau di tradisi keluarga saya masalah nggak boleh. Harus alim di Jawa baru. Anak alim di Jawa semua orang Mekah ketemu Arab super kan, wong Bengali, wong gitu, saya berkopis Jawa. Saya jadi bahasa Arab itu pakai nomor ada orang Arab, dari orang Tua itu. Orang Jawa kita pakai orang Arab. Man anta itu sopo. Oh, unta. Pasti kau nonton liwat. Terus takoki wong unta bahasa Arab apa? Oh, unta. Mergo nek takoki man, wong Arab iku unta. Takok wong Jawa man anta. Jabe oh niku jenenge unta. Terus menane derene apa man anta malah nyimpulno iki. Sembrono. Ya jadi jelas ya. Jadi insya Allah umat ini tidak akan mengalami apa yang dialami orang Nasrani dan orang Yahudi. Dia Rasulullah lahir itu seharusnya periode ini Nabi di mana sing berlebihan menganggap Tuhan, sing gedeng sampai niat membunuh. Nah ini dijaga oleh sholawat. Kita dijaga saya jadi wa Rasulullah wa injallaqat itu tetap ila anaku mustajib ila rahmati. Apapun ibadahnya Rasulullah tetap butuh rahmat. Bukan apa-apa. Artinya kalau kita mengatakan ya Allah berilah sholawat ke Rasulullah Muhammad, tentu itu bukti mahabbah dan bukti siapa Allah, yaitu memberi. Apapun hebatnya Nabi diberi. Jadi jelas Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Apapun hebatnya tetap abduhu